Jutaan orang tidak menyadari bahwa kemarin Esteban Ocon start dari P20 dan finish di P8. Tidak, binomu ya. Binomu. Hati-hati ya nanti kalau mau yang menciduk langsung Naval Herma aja guys ya. Kita tidak ikut-ikutan. Kita tidak ikut-ikutan guys. Oke. Akhirnya kita sudah berada di episode Breaking Point yang kelima ya. Jadi udah episode 5 udah tidak menyangka-nyangka ya udah sejauh ini ternyata kita Breaking Point. Dan ya langsung aja mungkin sebelumnya kita selalu ini ya memberikan tebakannya yang benar kemarin. Yang kemarin kita pertanyaannya adalah siapa yang DNF pertama dan ternyata adalah Bapak Koko Guan Yu ya. Jadi yang benar cuma satu ya setelah dicek benar ya kenapa ya? Ya, artinya dua tapi yang satunya satunya edited jadi hangus ya, nggak boleh diedit ya. Hangus. Yang benar cuma satu yaitu adalah Kurniawan Adi Saputra. Wah, ntar ini gue tampilin di kamera ya teman ya. Gue tampilin di ini. Ntar semoga bisa way up. Ini dia. Selamat ya pada Bapak Kurniawan Adi Saputra menebak dengan benar. Nggak nyangka bener loh itu bener. Kurniawan Adi Saputra nanti langsung DM aja Instagram gue McDonald dia. Oke, congratulations. Tumben-tumben ya ini di episode kelima kita nggak mendapatkan pemenang yang rame gitu ya biasanya. Berarti kita kasih tebak-tebakan itu berhasil ya. Kayaknya itu bakalan menjadi tebakan berikutnya deh, masih stay gitu karena yang menebak belum banyak guys. Jadi bagus belum banyak. Lebih paling enggak lebih susah ditebak gitu. 3 atau 5 gak sih? Soalnya yang kemarin kan kalau misalnya kita tebak posisi 10, posisi 11 tuh masih bisa dikira-kira, tapi kalau misalnya DNF itu nggak disangka-sangka gitu guys siapa gitu ya. Jadi menarik. Oke. Masih penting. Kita akan bahas ya. Kita akan bahas Miami Grand Prix dulu. Ya basically kita akan bahas Miami sih sampai nanti kita sedikit mungkin akan menyentuh untuk nextnya di Spanyol yang mana udah ada berita juga beberapa terutama Ferrari ya, tapi nanti dulu kita bahas Miami dulu. Jadi gimana nih menurut kalian overall dulu deh secara balapan Miami seperti apa gitu menurut kalian? Dari overall aja deh, overall dulu dari balapannya gitu gimana? Mungkin dari Regi dulu deh. Ya, ini balapan perdana ya di Amerika Serikat dan gue gak bisa bilang ini race yang bagus banget, tapi ini gue harus bilang warna yang baru gitu ya karena tracknya baru dan lumayan lah gitu kan, sempat ada deg-degan dikit, banyak sekali insiden dan gue juga sempat kaget sama, gue sih lebih agak kaget yang Lando Norris yang crash karena memang jarang aja gue lihat, atau mungkin yang pertama kalinya gue lihat ban copot kayak gitu kan, apalagi udah rubah jadi 18 gitu kan ukuran tire-nya istilahnya, dan itu shock menurut gue ya. Yang paling disorot itu sih. Tapi untuk yang seperti yang gue bilang, Verstappen bisa ngacir lah gitu kan, dan membuktikan bahwa ini benar-benar tracknya Red Bull sih. Dan jadi gak aneh sih gitu kan dilihat dari track Miami yang cocok untuk RB gitu sih. Oke sih, jadi iya sih. Sebenarnya rada ikhlas ya. Menurut lu skor dari 1 sampai 10 berapa sih? Kalau gua di 7 deh. 7 ya, 7/10. Oke. Jadi nah, ini menarik. Miami menurut lu berarti masih oke lah ya untuk ada di kalender F1 tahun depan lagi gitu. Yes. Oke. Yes. Bapak Maulana Dimas, silakan, Pak. Dosen kalau nih. nilai kayak 7,5 deh ya. Kayak B. Nilai B lah ya. sedikit review Pak Dimas nih gimana nih? Yang overall ya, gue kagum, yang gue sorotin sih Max banget ya, karena Max kan dari Virvatis kan dia punya masalah hidrolik ya, otomatis kayak dia pas hidrolik tuh kayak ini mobil gue rusak lagi nih, nanya ke GP kan, iya lah gimana gue baca tracknya anjir, dia cuma dapat 5 hot lap kan dari Sabtu itu, tahu-tahu dari Jumat atau kualifikasi tapi tetap bisa menang gitu kan.
Keren sih, keren banget Max. Tapi buat overall sirkuitnya seru tapi good enough aja. Kayak nggak good banget tapi good enough buat show. Oke, skornya tadi 7,5 ya. Oke, Bapak Binomo silakan Pak. Jutaan orang tidak menyadari. Saya tidak sadar. Saya ngantuk. Kalau menurutku sih sama kayak Regi sih 7. Kayak cukup aja gitu. Dan juga mungkin sebenarnya bisa lebih tinggi kalau TV direktornya lebih pintar buat ngasih battle ya sih. Karena kemarin itu kelihatannya nggak ada salip-salipan gitu ya. Cuma mungkin setelah safety car jadi rame gitu kan. Jadi mungkin orang ini awal-awalnya ngantukin gara-gara ada safety car jadi rame. Tapi sebelum safety car itu ternyata salip-salipnya itu nggak ngantukin yang kita kira itu ya. Setelah aku baca-baca di Twitter, Instagram gitu kan, itu katanya ternyata ya yang nonton dari F1 TV itu infonya ya salip-salipannya ada semua kok, cuma ya klasik gitu kan. Setelah di RS drive bomb ditukar balik gitu. Jadi so far kalau buat lead juga Verstappen kemarin unggul ban gitu ya, tire wear. Jadi ya 7 kayaknya cukup sih. Masih deserving buat ada di tahun depan kalau menurutku. Dan bisa ditingkatin di mana di TV director sama kayaknya di aspalnya mungkin ya. Kemarin sempat 3 hari itu di service ya, di service terus. Ya. Masa kayak sirkuit yang di sini gitu kan ya. Aduh, di aspal terus. Tambal. Mana mau gitu kan ya di Miami ya. Tapi kayaknya gara-gara cuacanya mirip gitu ya. Jadi ya it's all good lah buat tahun depan kalau buat aku sih. Oke, jadi 7 ya jadi tadi dari Regi 7, Dims 7,5, dari Novel 7 juga, dari gua mungkin karena gua apresiasi Miami yang try hard banget, gue kasih 8 deh untuk Miami ya. Dari skornya dari keseluruhan desainnya, tracknya juga lebih tepatnya, karena ya kalian tahu sendiri ada kapal-kapalan lah ya. Walaupun emang agak absurd ya, walaupun agak ya harusnya bisa better gitu desainnya dari instead of kapal-kapalan. Mungkin seperti yang gue bilang, mungkin itu terlalu terburu-buru kemarin Miami karena kan targetnya mungkin airnya tuh real gitu kan. Mungkin dikasih wallpaper air dulu gitu sementara, karena di game F1 2022 kan juga air beneran tuh. Air beneran. Gamenya. Jadi mungkin gamenya kan of course punya blueprintnya gitu ya, kayak misalnya di JMX kan dikasih blueprint sama pihak Jakarta untuk bikin Ancol gitu, yang mana belum awal-awal kan belum ada gitu. Jadi mungkin di Codemaster juga sama, dibikin dikasih blueprintnya yang Miami, terus di blueprintnya tuh ternyata emang air gitu di situ. Jadi gua rasa mungkin tahun depan itu udah jadi air beneran ya. Hopefully. Amin. At least udah kapal di tengah-tengah, udah absurd, jangan dibikin absurd lagi pakai air palsu gitu. Jangan gitu. Jadi kalau bisa beneran dikasih air gitu ya. Dan kemarin tracknya untuk dinikmati untuk penonton ya, itu bagus banget. Kalau kalian kemarin sempat lihat itu ada Putri Duyung di tengah-tengah penontonnya ya kan. Itu apa namanya, ada kolam renang di tengah-tengah gitu. Itu bagian yang ada pantainya kalau nggak salah, ada pasir-pasirnya itu. Jadi itu ada kolam renang, ada putri-putri duyung di situ. Jadi kalau menurut gue untuk show pertama tiketnya udah mahal banget, setahu gue tiketnya udah mahal banget. Jadi secara untuk mata penonton yang ada di sana ya, itu bagus sih. Kalau menurut gue pasti bakalan experience-nya bagus gitu, ketimbang lu nonton di Monaco gitu, jauh pasti. Menurut gue pasti lebih, Monaco kan mahal juga kan. Jadi gue rasa Miami berhak lah dapat sedikit poin lebih untuk masalah desain tracknya untuk mata pengunjung gitu, untuk yang datang di situ. Tapi untuk nonton sebenarnya juga oke. Kemarin cuma masalahnya ya kameranya masih agak aut-autan ya, masih ganti kameranya tuh masih nggak enak gitu ya. Mungkin masih bingung kali ya, karena kan baru tracknya, jadi mungkin nggak biasa ini ke turn mana gitu, mungkin masih bingung kali ya. Jadi ya bisa lebih baik. Kan ini baru pertama. Dan kemarin kita juga udah ngelihat aksi tabrak-tabrakan. Jadi maksudnya whole package-nya tuh ada gitu, tabrakan ada, salip-salipan ada.
Jadi apalagi maksudnya yang di TV enak nonton tapi di tempat itu juga enak nontonnya gitu. Itu jarang sih. Track yang bisa kayak gitu jarang. Kadang-kadang kan kalau tracknya nggak bagus di TV doang nih enaknya gitu. Kebanyakan kan enakan nonton di TV doang kan. Timbang nonton live gitu. Tapi kalau menurut gua kemarin Miami tuh lebih ke dua-duanya gitu. TV enak, live juga nontonnya enak gitu. Jadi itu sih kenapa gua kasih 8. Jadi ya silakan menurut teman-teman komen aja di bawah ya. Menurut kalian gimana track Miami? Kita penasaran pendapat kalian. Oke, jadi mungkin kita sudah bahas yang lebih detail lagi mengenai tim-tim yang kemarin balap di Miami, terutama Ferrari dan Red Bull nih yang masih berada di depan ya. Kita Mercedes mungkin agak sedikit kita lempar dulu ya. Karena belum ya, tapi Mercedes emang kemarin George Russell GG. George Russell GG. Itu GG. Masih oke lah. Gua akui George Russell GG karena kemarin kita tahu sendiri dia mikir strateginya bener-bener pas lagi di balapan dia bilang nggak mau masuk dulu, bannya masih enak, kita tunggu safety car aja, dan bener safety car masuk. Wah itu gila sih itu gue jadi Toto, gue amazed ya, anjir nih anak GG. Ya kan, yang satunya ya kan, strategy is not been kind to me. Aduh horor tiap tahun bilang begitu ya. Saya bilang gitu ya tuh nggak di mic ya, di hati. Di hati ya. Habis itu di podium itu. Tradition. Anda sekarang merasakan apa yang Bottas rasakan, Pak Hamilton. Ini kita mau bahas Ferrari dan Max dan Red Bull, ujung-ujungnya ke Mercedes juga nih. Emang harus nyerempet orang yang itu ya. Orang yang itu wajib. Aduh. Soalnya tuh kemarin bener-bener waktu si Hamilton bilang gitu tuh di Twitter tuh rame banget loh yang bahas kayak ada yang bikin apa sih, jadi dia tuh kayaknya langganan F1 TV, terus ada yang dapetin hasil omongannya Hamilton sebelum dan setelah safety car gitu. Jadi yang pas ngomong-ngomong itu apa sih namanya, strategi gitu kan. Jadi kayak wah ini seperti yang kita tahu kan, kalau strategi itu kan kayak drivernya bener-bener manggil gitu kan, di track iya atau enggak. Nah itu sebenarnya bisa banget itu kalau pit stop sama-sama pakai ban fresh gitu kan buat Hamilton buat ngejar, tapi ya gimana ya? Kan bilang dia soalnya nggak mau gambling, dia bilang gitu kan. Sama nggak mau lose track position kan, kalau juga dia kayaknya ngikutin, dia maunya ngikutin engineer. Jadi misalnya oke, box gitu. Kecuali dia yang bilang enggak, gue nggak mau box. Nah itu ya udah gitu. Tapi mungkin kemarin gue juga bingung gitu. Maksudnya Mercedes ini arahnya kemana untuk Lewis gitu kan? Soalnya biasanya tuh Lewis yang dikasih arahan, tapi dianya nolak atau enggak gitu. Nolak atau terima gitu ya, nolak atau terima gitu. Jadi kalau menurut gue kayak Mercedes kayak sekarang kayak mau ngeghosting Lewis kesannya ya. Kayak toksiknya nggak sih, kelihatan nggak sih? Mercedes tuh kesannya kayak mau ngejagoin Russell aja gitu sekarang kesannya. Jadi soalnya kayak Lewis kemarin ada Lewis It's James loh, tapi nggak masuk ke ini ya. Emang iya? Iya, di transkripnya ada, Yang tadi Noval bilang itu, yang orang yang langganan F1 TV, lo cari aja di YouTube Lewis Radio Miami. Itu gue dengerin, jadi ada Lewis It's James, you need to stay out. Kata James gitu. Tapi engineer-nya Lewis masih kayak bilang, menurut lu gimana Lewis gitu. Iya, benar banget. Iya, kalau itu di broadcast ya, itu di broadcast. Jamesnya bilangnya kamu stay out aja, tapi final call-nya tetap di kamu. Jadi kalau mau pit stop ya krunya ready gitu kan. Ya. Itu si engineer-nya bilang Russell bisa kok beberapa lap pakai ban hard ini gitu. Bilang ke Lewis gitu si engineer-nya. Terus nggak tahu, Lewisnya kan bilang I don't know man, you tell me gitu kan. Dia bilang dia nggak mau gambling katanya gitu. Jadi gue rasa kalau Russell kan memang call dia kan, dia bilang nanti safety car gue masuk gitu. Ini hardnya kita stay long dulu, gue masih bisa nih, beneran gitu kan. Ekstra tegas keren gitu. Sih Russell sih. Jadi kalau menurut gue ya ini tinggal Hamilton sih yang harus, dia sendiri yang harus menyelamatkan dia gitu kalau menurut gue ya. Yes. Karena sekarang ya jelas orang ya ngelihat performa Russell yang konsisten terus gitu kan. Mending supportnya ke Russell dong daripada yang ya walaupun 7 kali world champion kali ya. Jadi
kalau menurut gue sih, gue di posisi Mercedes akan bingung banget ya. Ini di satu sisi kita punya 7 world champion yang hebat banget istilahnya, tapi di satu sisi kita punya the new rising star yang muda banget, yang sekarang kelihatan mata bisa ngelalain Hamilton yang 7 kali world champion nih gitu. Jadi kita mau bela yang mana nih gitu, bingung sih jujur. Pasti sih. Dan juga kemarin itu finish 5 dan 6 pun ya apa sih namanya si Hamilton tuh juga ya nggak jelek-jelek banget juga gitu kan, pakai banyak bisa ditahan, dan ya bener dia nggak hilang posisi, tetap apa sih namanya teguh sama omongannya gitu kan, omongannya masih bisa dipegang, dia nggak hilang posisi. Dan itu bener banget sih, Mercy bingung ya soalnya apa sih namanya Hamilton kan udah bertahun-tahun nih di Mercy, juara juga, terus jadi kayak timnya feeling gue tuh kayak si Mercy ini masih kasih 50-50 gitu loh, apa sih namanya, bener-bener ngebebasin ini Lewis kayak punya power di strategi gitu kan. Jadi dan ya mungkin kalau menurutku ya gimana caranya buat Mercy nyelesain biar nggak terjadi kayak kemarin gitu ya, si Lewis kayak lebih distrikin lagi gitu kan, kayak disuruh lebih tegas lagi lah, karena George Russell kemarin minta stay out tegas gitu kan, ya aku nggak mau stay out, dan si Lewis jadi kalau kita bandingin Lewis kayak 50-50 gitu ya kan, jadi masih ada 50-50. Semoga sih cepat selesai sih problemnya. Gemes tapi lihat apa? Gemes banget lihatnya gue. Karena gemes gimana sih ya? Karena kan abis safety car kan of course ban Russell lebih baru kan ya, medium ya, lebih fresh, lebih kenceng kan of course. Masih di fight sama Lewis gitu, kayak gemes banget, kayak biarin aja lewat kayak gitu. Kejar gitu. Gak, kemarin di Miami itu bener-bener kita pertama kali ngelihat Lewis sama Russell battle. Wheel to wheel ya. Pertama kalinya guys. Jadi sampai Bottas aja bablas loh. Iya. itu Bottas guys, bablasnya karena nontonnya di belakang katanya gitu ya. Aku baca nggak tahu ngelucu atau enggak. Bottas kayaknya masih ini kepo gitu. Kayak Bottas kayak mamam tuh Lewis. Mamam gitu kayak Bottas. Di defense parah aja sama Lewis kan, yang pas Russell mau nyalip itu kan, yang Bottas lebar. Betul. Jadi kalau menurut gua Lewis ya gimana ya, maksudnya Lewis juga nggak mau dikasih posisi Bottas. Di satu sisi yang menggantikan Bottas itu adalah Russell kan, harusnya gitu kan, harapannya tuh mungkin speednya tuh kayak Max dan Perez atau Leclerc sama Sainz gitu. Jadi Hamilton yang setara sama Max sama Leclerc, Sainz sama Russell sama Perez gitu battle-nya. Tapi ini malah kebalik gitu, Russell-nya yang lebih kenceng, jadi bingung gitu. Gue yakin Mercedes sekarang bingung banget sih. Regi, menurut lo Russell sama Hamilton nih bakal crash nggak ke depannya? Bakal jadi Rosberg. Gue melihat duanya sih, kalau misalkan tensinya makin panas bisa aja. Ini kayak gue melihat kemarin di Miami aja kayaknya ini awal deh. Karena kita belum tahu nanti balapan kedepannya kayak gimana, apalagi ntar tuan rumahnya mereka berdua di Silverstone mungkin gitu kan, apakah bakal saling sikut ya? Gitu kan. Buset. Mungkin kan ada Lewis James sih. Lihat yang sebelumnya di Miami mah kayak baru awal deh ini kan. Gue nggak sabar Silverstone sih. Berkembang. Kalau misalkan makin bagus mereka di race berikutnya, gue jamin sih mereka bakal saling sikut deh. Atau clash satu sama lain, Rosberg Hamilton 2016 bisa jadi ada lagi. Menarik sih. Yang digadang-gadang Rosberg Hamilton tuh di Leclerc sama Sainz, ternyata malah balik ke Hamilton. Sainznya malah Sainznya malah nyusruk gitu ya. Tapi malah kurang. Itu dia. Tapi sekarang maksudnya menurut gue emang tim yang paling solid, yang paling kuat emang Red Bull dan Ferrari gitu. Maksudnya teammate-nya tuh sama-sama kuatnya tuh mirip gitu. Jadi Leclerc battle sama Max, tapi di belakang Sainz battle sama Perez gitu. Jadi menurut gue bagus banget sih Ferrari sama Red Bull sekarang gitu ya. Dan harusnya Mercedes ini juga selevel gitu harusnya. Hamilton kan tahun lalu juga sama Max kan lawannya. Itu sih kalau yang gitu sih kayaknya lebih ke ini sih, aku bingungnya tuh
gimana ceritanya ya seorang Red Bull kan, tim Red Bull ini tahun lalu mobilnya kejar-kejar itu kan, kayak di konstruktor tuh walaupun konstruktornya kalah tapi kualitas mobilnya kan gak kalah sama Mercy kan. Jadi bisa dibilang Mercy sama Red Bull gak ngorbanin 2021. Nah di tahun 2022 si Red Bull masih bisa keep up sama 2022. Oh iya. Dengan Ferrari yang ngorbanin 2021 gitu kan. Iya. Mercy katanya rest of the sisa 2021 nggak update mesin kan atau update aero kan? Somehow kayak aeronya nggak di-upgrade, chassisnya nggak di-upgrade, cuma mesinnya di-upgrade yang kita lihat di Rusia itu kan. Rusia tahun lalu kan buat upgrade mesinnya si Ferrari dan terbukti GG itu, dan Red Bull sama Mercy itu masih kurang upgrade kan tahun lalu sampai ronde terakhir, terus awal tahun wah kelihatan gitu ya, kayak Red Bull ini mobilnya ada filosofinya sendiri tanpa ngorbanin 2021 kan. Mereka bisa-bisa loh 2021 tapi tetap kencang sekarang. Desainer Red Bull siapa namanya? Adrian Newey. Itu gila sih orang itu. Mungkin itu salah satu kunci juga tuh di Red Bull. Jenius. Bisa ngeliat angin deh. Iya, matanya itu ada garisnya itu. Tapi kemarin kebukti ya, maksudnya Red Bull pun porpoising kemarin gitu karena setupnya kan lebih kecil, lebih low downforce kemarin ya. Sementara kemarin Ferrari malah nggak porpoising tuh kemarin di race-nya. Jadi emang berarti terbukti porpoising masih ada. Ini udah tergantung sirkuit. Udah race ke berapa? 5 Lulusan panjang sih kayaknya kalau bikin porpoising gitu ya. Iya makanya. Kemarin lulusan panjangnya Ferrari nggak porpoising soalnya. Jadi itu kemarin kita lihatnya malah di Imola Ferrari yang masih porpoising, Red Bull enggak gitu. Nah, gua anehnya tuh kemarin nggak tahu kenapa kemarin Ferrari di Imola porpoising, berarti Ferrari pakai low downforce tuh kemarin di Imola. Yep. Padahal tracknya itu isinya tikungan semua gitu. Sementara kemarin di Miami Ferrari nggak porpoising, berarti pakai high downforce. Padahal tracknya lurusan semua gitu, makanya gue masih bingung nih. Gue ini masih cuma praduga tak bersalah. Simpelnya ya. Masih prasangka aja gini. Apakah masih messed up masalah setup mobilnya Ferrari karena kemarin top speednya menang Red Bull loh di lurusan. Jauh 10 km. Jauh loh. Jadi itu aneh banget menurut gua. Masa setupnya soalnya di Jeddah juga wingnya Verstappen kan bener-bener datar banget tuh kayak Monza. Kayak Monza. Tapi si Ferrari wingnya biasa gitu. Jadi kalau menurut gua nih masalah setup mobil mungkin ya bisa kita bilang, setup mobil dan upgrade. Jadi besok di Spanyol juga Ferrari bakalan upgrade nih gede-gedean ya. Jadi menarik sekali. Yes. Ini dia juga menarik ya. Spanyol juga maksudnya ini ada akhirnya nih kita ke track yang bosenin. Maksudnya bukan bosenin. Maksudnya akhirnya kita ke track yang tim semua tuh udah pada tahu gitu, udah ada datanya ya kan, udah ada semuanya. Jadi driver juga udah hafal katam lah istilahnya tracknya gitu. Jadi kalau menurut gua besok lebih ke Spanyol, lebih ke uji mobil. Harusnya Ferrari bisa menang lagi. Ya ini maksudnya gua bukan bias, tapi kemarin soalnya di Bahrain sama Australia itu kan track yang udah ada datanya lama, kebukti Ferrari bisa menang gitu. Jadi tapi yang Ferrari kalah Jeddah sama Imola sama satu lagi barusan Miami, itu track baru-baru semua tuh. Itu track baru-baru semua tuh. Jadi terbukti ya, masih teorinya masih bisa masih jalan ya. Track yang udah lama Ferrari masih bisa unggul, tapi track yang baru-baru yang datanya masih belum ada Ferrari masih kalah nih. Jadi hopefully besok di Spanyol sih ya, gue sebagai tifosi berharap Ferrari bisa menang ya. Tapi kita masih patut tunggu lagi ya kayak gimana, karena besok juga upgrade datang untuk Ferrari ya, ada upgrade baru, jadi patut kita lihat juga. Dan masih jangan ke Spanyol dulu, tapi kita masih punya Alexander Albon yang berhasil tahun lagi. Itu dia. Rambut merah. Itu dia. Ada clash antara
ada clash antara Mercedes, tapi ada juga clash antara bapak dengan anak gini ya, Vettel dan juga sama Mick Ya, Schumacher. Mick. Itu Gak paham gua. Bad mood. Gua guys. gak paham. Gua nggak ada update setelah itu loh. Kayak kemarin kan Ricciardo waktu nabrak Sainz di Imola, ada tuh beritanya Ricciardo datang ke tempatnya Ferrari untuk minta maaf ke Sainz gitu. Ini nggak ada beritanya loh guys. Mick Schumacher sama Vettel gimana nih? Apa kalian ada yang nemu berita-beritanya gitu? Gue nemu itu doang sih, apa komentar melapnya doang sih, kayak ini cuman sayang aja kita, harusnya kita bisa score point tapi malah crash gitu. Ya. Jadi kata saya kayak Iya. ya udahlah ya gitu. Kata Mick juga nyesel karena mobil sepanjang weekend tuh mobilnya enak tapi atau nabrak. Tapi Ya. mereka ada yang say sorry to each other nggak? We don't know Harusnya yet. sih, harusnya iya sih. Tapi pasti harusnya ada sih, karena mereka pasti ketemu kan atau apa satu pesawat. Tapi kalau disalahin siapa ya? Racing iya. Incident, Ini menarik Racing nih, menarik nih. Racing Salah siapa Incident, nih? POV siapa nih? Racing Incident. Tapi bagi gue kalau mau salahin lebih ke Vettel sih, karena Mick udah apa hampir alongside him gitu. Jadi udah Itu alongside. Video alongside karena dan Sep juga ngaku gitu, dia tuh nggak lihat gitu, langsung belok aja. Jadi ya things happen. Regi, menurut lo gimana Rek? Insiden antara Nah. gini, ada dua. Menurut lo insiden antara Vettel dengan Mick sama satu lagi insiden menurut lo Gasly dengan Lando, siapa yang harus yang diberatkan salahnya nih? Salah siapa? Aduh, ini sulit. Susi. Kalau misalkan Susi. lihat si apa namanya si Vettel Mick, gua gak bisa nyalahin Vettel juga karena waktu Wah, mau ini masuk Fans tikungan Vettel guys ya. blind spot gitu, ada titik blind spot yang Waduh. dimana gak bisa Oh. lihat Blind gitu. spot. Ya, Anda harus lihat. Side Jadi ya, by side itu side by Cuman side. ya gimana lagi gitu kan. Ada tapi lebih kebanyakannya ke racing incident. Gue juga jadi Oh, gak siap. paham yang lebih di ininya kemana Nah. gitu kan. Tapi kalau Tapi- misalnya yang lebih Bentar. Tapi boleh. ada pernyataan resmi dari pihak FIA-nya nggak sih Mas mengenai insiden mereka Nah, Itu berdua? Racing Incident. Oh, racing incident ya. nah Racing itu Incident. Oke, berarti Regi bilang racing incident bener-bener aja orang FIA-nya juga racing incident. gue gak bisa Jadi itu milih satu. Gemes aja. Kalau Tapi kalau- beneran gue harus milih Ah, Mick sih. Wah, Gua lebih ke Mick. ini fans Vettel guys. POV TV nih, POV TV. Wah, POV TV ya. POV POV TV ya. Mick. POV TV POV ya. TV. iya. Iya. Gua emang arahnya ke sana sih. Karena Atau menurut lu sulit. kenapa lihat. kok Mick? Kenapa kok Mick? Karena dia dive bomb gitu atau gimana? Gua lebih ke arahnya ke sana, terus yang satunya lagi lebih ke Vettelnya aja sih gitu, karena sulit sih kalau misalkan lihat situasi kayak gitu tiba-tiba masuk gitu kan, udah space-nya udah Jadi auto kaget gitu ya. yes. Baik. Oke, Lando Gasly. Nah ini gue yang agak kurang paham nih, apa harus Gasly atau Norris, soalnya Kemarin tuh ini soalnya nih Gasly tuh udah rejoin. Gasly wide. Udah rejoin. Pas rejoin udah di track nih, udah balik ke track yang benar, tapi nggak tahu kenapa akhirnya pas Lando lewat dia mungkin agak ke kiri terus kali ya. Jadi akhirnya kontak tuh. Hasil akhir dari FIA apa? Racing incident ya? Racing Incident. Racing incident Dan kalau juga. nggak salah pas dia rejoin itu kalau nggak salah tangan kirinya ya, kalau salah tangan kirinya mencet tombol radio deh kayaknya. Kalau nggak salah sih, kalau nggak salah lihat ya. Jadi kayak mencet tombol radio kayak meleng mungkin ngomong, jadi Jadi Toko udah kiri Lando. terus ya? Iya nggak sengaja. Iya. Oke. Jadi menurut Regi salah siapa kalau harus pilih satu? Lando, Gasly. Kalau gue harus pilih satu, Gasly sih. Gasly ya. Siapa suruh Gua wide. juga. nggak jelas. Iya. Udah sih Oke. gitu aja. Dims. Dua insiden itu. Mick Eh, Vettel, Lando, Mick- Gasly. Mick Vettel kan udah ya, yang POV gue beda banget coba sama Regi, karena gue lihat POV-nya Mick kan, karena itu udah pas dive bomb Mick itu tuh pas, karena gue dive bomb juga segitu, bisa-bisa aja. Nova juga aware. Ini Dan- Anda sering banget ya lawan dive bomb Anda ini sering dikecam bersama Novel Herman Kasih ya. mirror. Masalahnya dive online, bomb Mick tuh masih pas gitu, kayak set gitu, udah set masih. Cuman emang Vettelnya Pas tuh Val. langsung belok kayak turn in sih, tapi nggak bisa salah juga Vettel karena ya kaget, orang mana expect orang betul-betul masuk kan ya.
Kalau Gasly ya kayak tadi ya tetap Gasly lah karena Gasly-nya kayak ke kiri-kiri dan dia bener-bener nggak ngeliat spin kalau ada Lando sih. Jadi ya insiden tapi Gasly harus hati-hati. Gasly besok podium. Besok menang. Besok poin maksudnya. Tapi kalau podium apa sih? Kemarin tuh padahal Vettel Mick bisa poin ya kemarin ya. Aduh. Vettel juga bisa poin. Oke, Nopal. Aduh, ini kalau masalah gini sih paling bete nih kemarin. Pokoknya kayak mic-nya Devo tuh wah gila habis. Soalnya kan itu lagi kejar-kejaran ya kan. Gua lihatnya dia mic-nya Devo. Hijau, putih sama biru ya di belakangnya kan. Ada Esteban Ocon. Jadi tuh Mick mau kabur dari Ocon kan. Nah, ambil kanan deh. Itu kalau dari POV TV sih kelihatannya Mick side by side ya. Soalnya kan kameranya dari belakang kan. Kemarin kita lihat kamera dari belakang, terus cut-nya setelah nubruk. Itu aku inget banget. Terus udah lihat kan, aduh ini Mick kenapa gini bla 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 bla. Nah, habis itu bersedih-sedih ya di live stream. Nah setelah live stream selesai kan buka Twitter kan, ternyata ada POV-nya, ternyata shape-nya ya, kayaknya shape-nya yang kurang fokus kan ya, kurang fokus. Terus bener banget itu si Mick udah masuk ya, hitungannya mungkin bukan dive bomb ya, karena kalau dive bomb lah udah 50%. Ya dia itu Mick itu udah masuk kayaknya sih di 100 meter atau 150 meter itu mobilnya udah mungkin ban atau fronting udah di alongside sama ban belakangnya Vettel gitulah. Jadi kan kalau kayak gitu harusnya Vettel be aware dan ya pokoknya intinya lihat belakang gitu ya, karena di belakang juga ada 2 mobil lagi. Masa engineer-nya nggak ngasih tahu gitu kan bahwa di belakang ada 2 mobil lagi battle, yang dua-duanya dapat DRS gitu kan. Kemarin kan di DRS zone juga di main straight kan. Jadi ya ini kesalahannya Vettel sih. Sedih banget ya. Radionya juga aduh sorry gue gak lihat gitu kan. Kayak aduh anjir sorry banget nih gitu. Dan abis balapan dia juga bilang dia yang nyari mic. Nah biasanya kalau orang abis nubruk orang yang nyari, nah itu biasanya itu yang merasa bersalah gitu kan. Dan kalau Vettel merasa bersalah ya I think bener sih, karena kalau dia juga dari POV-nya kan apa sih namanya, Vettel itu beloknya kayak di belakang nggak ada mobil gitu, langsung gitu kan. Turn 1, turn 2-nya itu kan kayak set gitu kan. Jadi kayak chicane. Jadi bisa langsung dipotong. Nah, Vettel itu ngambilnya racing line standar. Racing line standar yang buat motong gitu kan. Sebenarnya kalau buat side by side 100% nggak bisa, harus pakai racing line di mana kayak hard brake terus nikung banget gitu kan. Jadi kayak entry-nya jelek. Harus wide lah. Wide entry jelek. Nah, itu kemarin Vettel pakai entry bagus. Belakang ada mobil. Aduh, langsung sudah bersalah. Soalnya nabraknya juga kemarin kelihatan crash-nya tuh seolah seperti dive bomb, seolah. Iya. Karena kenceng gitu. Vettel langsung beloknya kenceng banget. Jadi dan juga nilainya dive bomb ternyata enggak ya. Yang di slow mo itu waktu mobilnya udah lompat gitu kan. Iya. Bukan waktu si Mick dateng. Kalau kemarin waktu di replay waktu si Mick datang itu kan juga di replay tapi nggak di slow mo kan. Itu kelihatan kayak buset ini dive bomb, aduh parah. Tapi ternyata nggak sepenuhnya dive bomb gitulah ya. Jadi emang ya harusnya Vettel lebih aware gitu ya, Mas Vettel. Belajar ya balapan sama Dix ya. Bom. Harus belajar ke Opal Herma dong kan. Opal Herma selama ini aware ya di dive sama Dims. Mick yang harus sama gue dive bomnya biar tahu. Wah, gila. Siap. Untung enggak triwet kemarin coba. Jangan sampai Gasly Lando sih. Kayaknya aku sih lebih ke kesalahannya Gasly sih, karena mungkin rejoinnya terlalu jauh ke track mungkin ya. Aku ya 60-40 ya. Terlalu tengah lah. Iya, lumayan ke tengah ke racing line, karena aku tahu ya Gasly itu karena di kanannya kan temboknya itu nggak lurus gitu kan. Jadi ngikutin tracknya kan, ngikutin bentuk tracknya. Jadi ya aku paham Gasly ke tengah kenapa, tapi kayaknya terlalu ke tengah. Nah, kalau buat Lando
harusnya kan yellow flag ya. Itu kan Gasly keluar dari tikungan sebelumnya kan udah out keluar track. Jadi harusnya yellow flag dan Tapi engineer kayaknya ngasih tahu. Itu kayaknya udah pelan deh Lando. Siapa tahu udah pelan, cuma ya kan pelannya F1 kan masih ratusan kilometer ya. Ya, kayak nah itu dia. Mungkin Lando udah pelan cuma dia kurang ke kiri gitu kan. Karena nggak expect bahwa Gasly tiba-tiba ke tengah racing line gitu. Jadi ya aku kayak tadi sih 60 ke kesalahannya Gasly yang bikin Lando itu kaget gitu kan. Soalnya kan tikungannya tembok gitu kan kiri tiba-tiba buset ada Alfa Tauri di tengah track ya udah mau ngehindarin Mana mungkin ya? agak telat dan sayang banget coba Norris. Tapi iya sih, Sedih. apa namanya? Untungnya Norris kemarin crashnya nggak parah ya, nggak sama sekali nggak Ya, menyentuh tembok, Bannya Gasing. kuat loh. gasing ini ke sih. di tengah-tengah track doang loh itu, nggak ada pantulan dari yang tembok aku- sama sekali. Yang aku concern itu takutnya ketabrak driver lain. Iya, sumpah, iya, nggak iya. bohong. Itu ada Ricciardo kemarin tuh. soalnya Ricciardo tuh yang di belakangnya Stroll itu Aston Martin Stroll belakangnya sama Stroll Ricciardo itu. abis itu Tapi Ricciardo ngerem Stroll lebih banget tuh. dekat sih. Yang hinder Itu- kiri ya. Ya ya. Kan itu itu Stroll nggak langsung ngindar, itu Stroll berhenti dulu terus belok Hmm. kiri. Baru ya. Horor banget Iya coba. iya. Saya kan juga masuk live coverage gitu kan. Jadi pas kamera pindah terus tiba-tiba seruduk. Wah, Lando gila. apes banget. Tapi Udah. Despite of Muter-muter ya. apesnya Lando, McLaren lambat lagi ya di sini ya. Kenceng, cuman kemarin tuh gue udah ngerekarun Candok tuh pembalap-balap yang rata-rata top 10 tuh kan mereka kan pit duluan ya kayak kehalang sama pembalap yang pakai hard Aston Martin yang long Nah stint itu bener banget. kejebak di Aston DRS steer di DRS apa? DRS train. Jadi Lain. Sonoda jadi ke bawah, Gasly jadi ke bawah, Ricciardo juga. Ricciardo jadi ke bawah. Oke, Jadi yes. Kasian stuck banget di tuh, situ Bang. pertengahan balapan. Jadi ya udah stuck situ, terus yang pas stuck situ depan-depannya pada pit udah hilang posisinya gara-gara stuck di Iya. DRS train. Jadi memang berarti mereka harus review strateginya karena ini kan mungkin Iya, ya harus. itu, pertama kali ya. Jadi mereka belum ada data, belum ada strategi yang baik gimana gitu ya. Jadi makanya di depan Itu ya sih. kan. Supaya nggak Itu ketahan. butuh Pak. Strateginya Iya, tapi bener. ya aku suka sih. Keren sih strateginya banyak gitu kan bervariasi. Yes. Walaupun cuma 2 ban ya. Gua tapi masih amazed tetap sama Russell sih. Russell Ya, GG of course. GG. Iya. ya. Ocon Konsisten. juga jangan lupa. Ocon Oh, sama Ocon. Albon. Dari terakhir. Dari Terakhir, terakhir. coy. P20 coy. Itu Terakhir, Iya, iya. terakhir. nggak disorot loh kemarin Ocon dari posisi terakhir sampai Iya nih. posisi 8. berapa itu? Tahu nggak nih? Gila. Kalau nggak ada crashnya Mick sama Vettel ya itu Vettel di OTD semua. Soalnya kan kemarin Aston dari pit lane. Oh bener iya. juga ya. Iya ya. Aduh, tapi, sedih, sakit Tapi hati. Lance Stroll kemarin kenceng loh. Lance Stroll di Miami kenceng loh. Vettel sama tembus. Stroll kenceng. Tembus Q3, Lance Stroll. Heeh. Di race juga ngacir. Kayak di quali Strollnya lebih GG dikit, di race-nya Vettel lebih GG dikit gitu kan, jadi kayak ganti-gantian. Tapi Imbang lah ya. overall dua-duanya Aston bagus gitu kan, Haas juga of course lagi bagus. Di akhir-akhirnya Tapi nggak ada sekarang poin semua. tapi kayaknya Iya. ini udah sekian lama semua tim ada poin ya. Semua Yap. tim. Iya, Ya, iya. semua Betul. tim sekarang ada poin. Lord Jadi Albon mantap. even drivernya yang belum poin cuma Mick sama Latifi ya. Cuma 2 orang. Iya. Mick, Latifi sama Aduh, Mick, Lance Latifi. Stroll. Sama Lasro kemarin udah. dapat poin. kalau udah sama Vettel kemarin kan double point. Iya. Oh iya Udah. iya. Kemarin Oh, pun dapat iya, poin di ke-10. Iya. Sama Hulkenberg ya. Tapi ya. Kemberg ya. Kemberg kayak itu lah ya. Oke. Aduh, Mick kemarin padahal udah hampir. Berarti kita menyisakan Asli. Latifi doang yang belum poin gitu loh. Jadi biar dia Iya, sadar. itu mah. Ngapain gue di F1 ya gitu loh. Pindahlah kayak Sean Gelael ke LMP, siapa tahu kenceng ya kan? Acir Who sih. knows Iya, gitu. benar-benar. Kan siapa tahu, nggak usah di F1 lah. Balapan tidak ada F1, woi, Lord. TV kasih kursi Anda ke yang lain ya. Yang Ayo, lebih mix poin layak lah. gitu. Mix Schumacher ini udah poin, udah lega. Ya tapi Nggak tahun lalu Latifi poin sih yang di Hungari dia dapat. Iya. Berapa tuh? Ya itu ya setengah grid rontok mobilnya ya. Iya lah. Ya heran. Iya sih. Rontok. Setengah grid. Verstappen balapannya cuma mau pakai bagian kiri gitu kan. Heran. Yes. Tur, Oke, tur. semoga ya, semoga
nextnya ini akan mendapatkan persaingan yang sengit. Gue masih berharap sama Guan Yu yang balapan pertamanya juga udah dapet poin, tapi setelah itu Dia bad luck melempem terus bad luck terus. Jadi Bad luck terus. Guan Yu Zhou ya, jadi tinggal even Guan Yu Zhou dapat poin loh. Gue jadi mic anjay, Guan Yu Zhou udah dapat poin nih, gue belum nih gitu kan. Ini Has, BTW Has kemarin bagus ya. Jadi aku kayak udah anjir ini Has masa melempem lagi. Kemarin ternyata race pace-nya si Magnussen sama Mick bagus kan ya. Bagus. Ternyata terus jadi dan juga aku baru baca nih di Twitter, jadi Has itu kayaknya budget buat upgrade itu belum setengah pun belum kepake gitu. Wih. Katanya Gunter Steiner. Jadi semoga harusnya ini ya fix Haas sama Aston Martin harusnya improve sih, bismillah. Dan Aston Martin BTW Spanyol next banyak banget upgrade-nya. Banyak banget. Harusnya bagus ya. Spanyol seru sih karena ini mungkin waktu yang ditunggu-tunggu Ferrari, mungkin karena ini adalah track yang menjadi kalau di game orang-orang tuh untuk test pace itu di Spanyol guys, karena semua tikungan ada chicane, ada slow corner, ada blind corner, ada long corner, ada hairpin, semuanya panjang, ada lurusan panjang. Jadi Spanyol tuh benar-benar buat benchmark lah kalau kita bilangnya. Nggak hanya di F1, di game-game lain gitu, di ACC, pokoknya biasanya kalau pre-qualifying gitu biasanya pakainya ini Spanyol gitu. Jadi besok adalah waktu yang tepat mungkin untuk beberapa tim untuk upgrade. Jadi ya nggak sabar kita melihat performa Alfa Romeo juga ya kan. Guan Yu Zhou, Bottas juga kemarin bagus ya. Bottas not bad di depan Mercedes ya. Iya. Yep. Cuman blunder kan. Tapi ngantuk, ngeliat di belakang gua ada battle nih. udah ngerem udah lepas gitu kan. Kirain masih kebiasaan. Wah, Mercedes nih Lewis kasih. Iya. Itu salah satu momen kontak kemarin sih. Gila, kayak di belakang tuh kan ini Bottas, kayaknya Bottas nonton di belakang lagi battle kan, timbuk-timbukan. Kamera ngekat tiba-tiba loh ini kok dua-duanya lewat. Iya. Oke. Jadi Spanyol ya guys ya. Next stop kita punya Spanyol. Banyak tim yang mendatangkan update atau upgrade lah apapun itu. Pokoknya patut kita tunggu. Semoga nggak hujan, tapi harusnya Spanyol jarang banget sih hujan. Apalagi jarang banget. Ini kali kedua kita mengalami turn 10 yang baru ya. Turn 10-nya yang baru. Jadi cukup menarik ya, untuk kita balik di. Yuk, hati-hati. Hati-hati. Ada Odi balik dia. Oke, jadi ya patut kita tunggu ya. Mungkin tanggal berapa sih yang Spanyol? Masih 2 minggu lagi kan? 2. Ya. Libur panjang. Ya, libur panjang. Ya kita ada Formula E Sport juga, patut ditunggu juga. Hari Rabu, menarik. Dan ya kayaknya Spanyol, gue tetap ya. Gue susah sih nanya prediksi ke gue selalu jawabnya Ferrari karena selain ini masuk akal gitu. Ferrari bisa di depan tuh sekarang tahun ini tuh masuk akal compare tuh kemarin. Kalau tahun lalu kalian tanya prediksi gue jawab Ferrari, nah itu gue baru terlalu optimistik gitu ya. Tahun ini masuk akal guys gitu kan. Jadi iya udah juga sih. Akal udah nggak bisa digaukan ya. Buktinya kemarin bagus loh Carlos sama Leclerc 2-3 bagus anjay. Sama jadi kayak gantian aja tuh Red Bull Ferrari, gantian aja, tinggal masalah apesnya Red Bull udah hilang apa belum nih, itu aja. Max Verstappen sekalinya nggak DNF posisi menang semua. Iya, ngawur itu orang ngawur. So far ngawur banget coba. Musim ini DNF 2 kali ya. Iya. 2 kali sekali finish menang semua. Ngawur banget jadi, coba. Kalau menurut gua sih Leclerc kemarin di Bahrain juga sebenarnya ke Verstappen nggak terlalu jauh. Yang Leclerc bisa ninggalin Verstappen jauh banget tuh cuma di Australia, baru di Australia. Sisanya kemarin di Miami leading cuma berapa lap doang, terus Verstappen jauh banget. Jadi ban kanannya rontok. Sama satu lagi. Kemarin tuh mungkin kalau bahas strategi, gue baru inget nih, Ferrari tuh harusnya salah satu masuk deh ganti ke medium. Salah satu. Iya. Perez juga. Yes. Either Leclerc atau Carlos Sainz gitu. Carlos sih. Kalau menurut gue
Kalau menurut gua Leclerc aja kalau gambling ya. Kalau Leclerc ditanya sama engineer, lu merasa ban lu masih fresh nggak? Kalau nggak fresh kita mending masuk aja kita buat kejar si Verstappen gitu. Soalnya kalaupun misalnya misalnya nih dua-duanya masuk deh, si Leclerc masuk kan VSC kan kemarin, harusnya Delta harusnya masih ada space lah untuk double stack gitu. Dan misalnya dua-dua masuk, mentok-mentok nih kalau misalnya Red Bull nggak pit. Kalau misalnya Red Bull nggak pit, Leclerc turun ke posisi 3, Carlos di posisi keempat. Dan itu posisinya Perez kehilangan 30 HP kan. Jadi kalau menurut gue harusnya tuh kalau kemarin Ferrari berani gambling ban medium, gue yakin tuh bisa P1 kemarin Leclerc. Bisa banget. Karena masih banyak tuh lapnya kemarin pas safety car. Jadi itu aja sih kemarin kesalahan Ferrari. Mereka nggak berani ambil keputusan yang besar. At least salah satu di Carlos itu. Krusial. Tire wear-nya kemarin takut terjadi lagi di awal kan. Soalnya di awal pakai medium juga. Ya awal pakai medium. Cuma kan kemarin sisanya cuma berapa lah, belasan doang kan. 10. Tuh. Jadi kalau menurut gua 10 sekian lah. Iya. Tire wear sih kayaknya Ferrari ini medium make sense sih. Apalagi maksudnya at least fresh gitu. Jadi kalau menurut gua sih kalau misalnya kemarin kan soalnya kemarin Perez itu pit karena dia paling belakang kan istilahnya. Jadi dia nggak perlu ngelihat yang depan nih gitu. Nah, kalau misalnya kemarin Ferrari dua-duanya pit, mungkin Perez stay out gitu. Mungkin karena bakalan dapat posisi 1-2 kan gitu. Tapi begitu safety car reset di RS Open, gue yakin Leclerc udah bisa nyalip lagi tuh. Pastilah. Pasti. Jadi kalau menurut gue tinggal masalah paling PR-nya ngadepin defense-nya PRS aja gitu untuk Ferrari. Oh iya. Dan gue yakin Leclerc sih bisa aja sih. Apalagi Carlos Sainz dengan ban fresh gue yakin juga bisa gitu. Sayang aja sih kemarin Ferrari nggak berani mikir kayak gitu, karena kan harusnya Ferrari tahu kalau Red Bull problem kan biasa tim lain kan tahu kan gitu kan. Jadi kalau menurut gue harusnya kemarin Ferrari berani ambil gambling lah. Salah satu aja at least, nggak either Leclerc aja atau Carlos Sainz aja gitu. Jadi kalau nggak mau dua-duanya gitu kan, salah satu mungkin idealnya tuh Carlos ya, karena dia kan di belakang kan. Idealnya Carlos dikasih medium gitu. Ya walaupun kemarin pas Perez dikasih medium, toh pun nggak bisa ngejar gitu kan kemarin. Ya soalnya overshoot. Iya, mobilnya meninggoy. Ya, makanya jadi harusnya Ferrari nggak usah takut sih harusnya gitu untuk ganti ke ban yang lebih fresh. Ya mungkin itu aja sih highlight yang kemarin di battle antara Ferrari. Soalnya kan safety car itu strategi mikirnya harus cepet ya. Jadi kalau menurut gue, betul. Ya menurut gue bisa sih. Jadi mungkin yang bisa dilakukan adalah ketika Leclerc pit medium, Carlos pit medium, Verstappen akan pit medium juga tuh masuk next lap-nya. Itu possible banget tuh. Jadi semuanya akhirnya fresh gitu. Jadi mungkin kemarin soalnya waktu di medium Leclerc lebih kenceng tuh. Pas begitu ganti hard baru kesalip kan. Jadi ya ini mungkin yang bisa dilakukan lah ya untuk kemarin. Tapi kita harus move on ya. Harus ganti abis ini ke Spanyol. Aduh. Ya menarik nih. Mungkin prediksi aja ya. Prediksi singkat aja. Menurut kalian siapa nih tim yang bakalan ngacir nih di Spanyol nih? McLaren nggak mungkin lah ya. Ini ada yang bisik-bisik McLaren di sebelah gue. Mungkin. Mercedes atau sama Red Bull. Mercedes Binala dua-duanya. Karena kan pas testing kan Mercedes sempat jadi tercepat sini karena jadi why not gitu loh. Jadi menurut kalian Mercedes nih? Menurut kalian Mercedes? Oh iya, waktu itu masih setpot lebar. Dulu pakai masih lebar, iya. Setpot. Ya ini besok ini track testing ya. Jadi kalau di testing kemarin sih Ferrari juga oke gitu di testing ya. Ya. Oke, tapi ngomongin malah kurang. Mercy ini kayaknya ya buat besok tuh yang paling nggak punya data. Soalnya kemarin pakai setpot gendut. Ya sih. Iya. Ganti setpot. Benar-benar. Sekarang sudah berubah. Ya, yang lain-lainnya masih ya agak jauh beda lah ya, masih sama aja setpot gendut gitu kan, paling cuma beda kayak kurus dikit floor ya atau belakangnya. Tapi Mercy ini somehow pede ya. Aku lumayan menarik sih ini buat Mercy gimana. Kayak paling random Mercy, tapi
Kalau highest gainer of course kemungkinan besar ya Ferrari sama Aston sih. Oke, mungkin gue pertanyaannya yang lebih spesifik aja. Menurut Regi, menurut lu kan apa Aston sama Alpine nih. Menurut lu Aston sama Alpine besok di Barcelona bisa dapat pace yang bagus nggak? Harusnya bisa. Kalau menurut gua harusnya bisa. Oke, mungkin top 10 deh gitu kan. Top 10 antara keduanya atau mungkin semuanya masuk top 10. Cuman ya banyak banget pembalap yang bersaing juga, gak mungkin gitu ya. Salah satunya masuk deh. Mungkin aja. Coba kok asli. Oke, Dims, Mercedes nih. Lu kan bawa bendera Mercedes tuh. Mercedes at least top 6 lah ya, gue realistis aja, gue ya pengen Russell menurut lu Russell bakalan masih top 5 menurut lu? Kalau penampilan kemarin kayak konsisten pasti bisa. Sama prediksi gue besok Russell nggak top 5 nih, prediksi gue sih. Bisa. Oke, menurut Dims bisa ya. Oke, Pat berarti Nopal apa? Aston Martin nih Nopal. Aston Martin. McLaren deh lu, McLaren deh. Menurut lu McLaren gimana? McLaren tidak punya data. tergantung upgrade coba. Soalnya sekarang tuh Iya. Kalau lagi off balapan gini, McLaren di sini di Spanyol waktu testing kenceng loh. Hari pertama kan. Hari pertama bagus kan. Nah, tapi kalau kita realistis aja lah, dari kemarin tuh balapan naik turun kan. Norris aja udah podium di Imola sekali kan, habis itu kan ambrado. Kalau sampai Ricciardo podium convincing baru aku percaya McLaren bisa. Tapi kan kayaknya gitu kan ya. Jadi ya gua sih kalau buat McLaren nih, gua sih feeling Spanyol besok harinya GP-nya Ferrari sih. Omongan tifosi terus guys. Nggak bisa dianggap ya di sini ya. Udah. Pertanyaannya ganti. Menurut seorang McDonald di Red Bull besok gimana? Nah gitu ya, deh. Red Bull kenceng sih. Secara apa ya? Secara objektif. Ya Red Bull bakalan kenceng. Ya menurut gua mirip-mirip sama. Ya, gue jujur nggak tahu sih. Gue anggap sekarang Red Bull sama Ferrari itu benar-benar setara gitu menurut gue. Gue tuh benar-benar setara. Gue masih nggak tahu di GP yang mana nih yang Ferrari unggul, di GP yang mana nih yang Red Bull yang unggul gitu. Mereka bisa kayak ganti-gantian aja gitu. So far ya dari hasil 5 balapan yang sudah terjadi ya. Jadi kalau menurut gue tinggal masalah besok di biasanya selang-seling nih. Either kemarin Red Bull, tapi kemarin nggak selang-seling sih, kemarin Red Bull lagi ya. Habis Imola, Red Bull kemarin Red Bull lagi gitu ya. Ya mungkin besok waktunya Ferrari lah gantian gitu kan. Gue sih berharapnya gitu ya. Nah kalau Ferrari sih reliability-nya kan bagus ya, aman. Iya. Kemarin si Verstappen juga sempat masalah tuh kan di quali atau di practice tuh. Ya untungnya aman gitu kan pas balapan. Jadi masih ada masalah reliability lagi gitu. Jadi Red Bull sih yang harus hati-hati masalah itu, apalagi besok tracknya itu demanding banget ya di Spanyol. Jadi hati-hati aja tuh Red Bull. Ya tidak menutup kemungkinan Ferrari juga bisa, cuma maksudnya so far kan Ferrari belum ada rekam jejak yang meledak nih gitu. Asli. Gue sih nggak terlalu concern ke sana untuk Ferrari. Gue cuma concern masalah pace-nya Ferrari aja gitu kalau sekarang. Tapi kalau Red Bull mungkin nggak terlalu concern pace, tapi concern reliability. Jadi kita punya concern masing-masing nih untuk dengan Red Bull sama Ferrari ya sama-sama imbang. Satu unggul di pace tapi reliability-nya agak kurang. Satunya reliability bagus tapi pace-nya kurang nih. Jadi itu dia. Nggak seimbang sih. Nggak seimbang. Ya makanya tinggal Ferrari makanya Ferrari apalagi besok bawa upgrade kan selama ini Ferrari belum upgrade nih. Kemarin di Miami upgrade cuma rear wing doang gitu, cuma tipis-tipis aja. Rear wing di upgrade diapain sih gitu kan. Jadi kalau menurut gua besok nih yang Ferrari yang banyak besok nih di Spanyol nih. Jadi kita patut, soalnya kan Red Bull juga udah upgrade banyak gitu di kemarin-kemarin. Jadi besok di Spanyol Ferrari upgrade, Red Bull belum upgrade, yang lain maksudnya yang udah upgrade udah nggak upgrade lagi, jadi udah imbang nih. Nah, kita penasaran nih besok Ferrari bisa nggak ngunggulin Red Bull yang sampai kayak kemarin Max ngunggulin Ferrari gitu ya. Jadi kita lihat. Itu dia. Apalagi besok Carlos Sainz nih, Spanyol nih. Jadi
Sainz, Alonso, Carlos Sainz bawa pride-nya nih gitu kan. Apalagi dia sekarang di mobil yang capable untuk menang gitu kan. Jadi gue rasa dia harus bisa menjuarai ya. Gue rela besok kalau Sainz juara nggak masalah. Leclerc tapi P2 aja gitu. Ya, aku juga bakalan nggak masalah gitu, nggak apa-apa gitu. Sainz lah. Ya atau Leclerc 1-2 ya. Pokoknya gue nggak terlalu masalah. Yang penting mereka 1-2 gitu. Yang mana aja bebas. Khusus untuk besok ya. Nanti next Leclerc aja gitu yang satu. Oke, jadi itulah ini udah sejam hampir ya. Terima kasih banyak buat teman-teman. Kalau kalian denger dari awal sampai akhir, kalian keren ya, mantap sekali lagi. Congratulations tadi yang menang ya, Kurniawan Adi Saputra. Nanti silahkan PM Instagram gua dengan bukti screenshot ID lu ya di YouTube. Dan ya, thank you so much yang udah nonton. Jangan lupa tinggalin komen menurut kalian gimana Miami GP dan menurut kalian gimana besok di Spanyol ya. Siapakah yang akan merajalela antara battle ini? Battle-nya udah kayak El Clasico ya, Ferrari sama Red Bull ya. Jadi El Clasico-nya di tahun 2022. Kalau El Clasico-nya kemarin Mercedes sama Red Bull ya. El Clasico tahun ini Ferrari sama Red Bull ya. Lagi-lagi masih ada Red Bull tapi kapan Ferrari sama Haas gitu ya. Gue akan tunggu itu tiba guys ya. Oke, kalau gitu thank you so much buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa leave a like ya, dan jangan lupa mampir ke channel kita masing-masing, link ada di deskripsi of course. Dan of course jangan lupa subscribe ke channel JMX Fandom TV, dan jangan lupa follow Instagram kita juga @thebreakingpoint. Semuanya ada di situ, update berita, bukan upgrade ya. Kalau upgrade mah mobil ya. Update berita tentang ya podcast kita lah pokoknya ya, nah F1. Thank you so much, and jangan lupa di Spotify selalu ada 1 jam sebelum ini tayang di YouTube ya. Jadi buat tim Spotify silakan, buat kalian yang dengerin di Spotify coba tag kita dong. Kita pengen tahu siapa aja yang dengerin di Spotify ya. Oke, thank you so much, and ya itu aja dari kita. See you on the next episode, and ya stay safe guys. Bye bye.